Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babun nahyi utawi iki iku bab larangan anil istinja'i saking istinja bebersih. Larangan bil yamini kelawan nganggo tangan kang tengen. An Abdullah bin Abi Qatadah saking Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah an abihi ramani Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah qala dawu sapa abihi qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminih. Idza syariba ari kalane ngombe sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Idza syariba ari kalane ngombe sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Maka yang disebutkan hanya minum, akan tetapi makan pun juga termasuk. Ma'un au ghairuhu fala yatanaffas mongko ojo ambekan sapa si ahad, yakni jangan meniup, ojo disebul, ojo ambekan fil ina'i ing dalem wadah. Pertama. Kedua, wa idza atalan arikalani nekani sapa si ahadukum al khalaa ing jamban WC. Al khalaa ing jamban atau masuk kamar mandi dalam rangka napa jenenge niku sesuci istinja. Fala yamassa mongko ojo ngepok ojo ndemek. Fala yamassa mongko ojo ngepok ojo ndemek ojo nyekel sapa ahadukum ojo ndemek dzakarahu ing kemaluane. Loko ndak disebut dubure bagian belakang masuk. Termasuk wakadza duburahu. Nah, sing disebut ngene iku dzakari mawon, tapi kelebu pisan napa dubure. Fala yamassa moko ojo ngepok ojo ndemek sapa si ahadukum dzakarahu ing kemaluane ahadukum. Makna se alus nih kabonane mana ndak remah. Mon kasar kundule biyaminihi kelawan tangan tengene si ahad. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah, dari abahnya beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu minum ataupun makan fala yatanaffas maka kamu jangan meniup fil ina'i di dalam wadah tersebut, wadah air atau wadah makanan. Kenapa? Karena meniup daripada air ataupun makanan di dalam wadah tersebut, sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Akan tetapi banyak khilaf di antara para ulama makruhnya tersebut jika orang makan bersama orang lain yang sekiranya orang lain akan merasa jijik. Mayoran, ya, makan bareng, makan bersama. Kecuali yang membersamai kita adalah orang-orang yang kita anggap tidak mungkin jijik, anak ataupun istri. Nah, sebagian para ulama nih kayaknya. Jadi takwil hadis nikah bahwa larangan meniup makanan atau meniup minuman jika orang di sekitar kita merasa jijik dengan apa yang kita lakukan, yaitu meniup makanan atau minuman. Karena lumrahnya orang meniup makanan, orang nyerepo nih kah? Ya rata-rata yang ngarep pus bipa coban nah. Bener panas. Ya. Nikah alasan saya pertama. Jadi wa mahallu dzalika idza akala ma'a ghairihi. Dikatakan dalam kitab Al-Munawi Faidul Qadir, dikatakan apa? Qauluhu naha 'anil nafkhi fi ta'am. Wa mahallu dzalika idza akala ma'a ghairihi, kemakruhan meniup makanan itu jika dia makan dengan orang lain. Fa in akala wahdahu, jika dia makan sendiri, au ma'aman la yataqadzaru minhu, atau makan dengan orang yang tidak jijik, syai'an daripada sesuatu yang kita lakukan ini, meniup berdesek keker dari butera copana mathalan, dia tidak merasa jijik. Kazaujatihi, seperti istrinya, wa waladihi, dan anaknya, wa khadimihi, dan khodamnya, pembantunya, wa tilmidhihi, dan santrinya, falabas, labas, tak masalah. Tadi mon bareng orang banyak, sekira orang neka becik berieng, napa saya perlakukan sampean neka meniup makanan sehingga banyak saya jatuh dari makanan yang kita tiup, sehingga orang saya raja esrepo. Apa boleh apa keluar? Keluar waduh ya. Tambah tak rokaruan nih kepunan. Ya. Ini apa keluar pun cucu panas. Ya, cek ring nyerepo we pon hukum makruh. Taib. Nikah sebagian pendapat daripada ulama. Juga disebut lagi menurut pendapat Imam Maliki ya, innahu la yukrahun nafkhu fi ta'ami liman kana wahdahu. Satu pendapat dengan madhab Maliki menyatakan bahwa peniupan atas makanan dan minuman tidak dimakruhkan bagi orang-orang yang makan sendiri. Berkata wa qala al-Amidiyu innahu la yukrahun nafkhu fi ta'am idza kana harran. Sesungguhnya tidak dimakruhkan meniup di dalam makanan jika makanan tersebut keadaan harron, panas. Akan tetapi disyaratkan in kana thamma hajatun ilal akli hina idzin, jika dia mempunyai hajat untuk makan seketika itu karena lapar ponan. Saking tak kuat terwadan teh celep sekecek ngangak koko tak kuat. Ya, hajat. Pendapat mentakwil hadis nikah jika makan dengan orang lain yang merasa jijik hukum makruh. Jika dengan orang yang tidak merasa jijik, falabas, labas, maka tidak masalah. Adapun al-Imam Hanabilah
Orang yang mengikuti pendapat Imam Hambali tidak dimakruhkan walaupun panas kalau ada hajat, ingkana thamma hajah, mun pacet hajat. Baik, adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa meniup makanan atau minuman yang keadaan panas itu dilarang karena hukumnya makruh, karena di situ meniup makanan dan minuman ngapa alasna napanya mana memakan makanan yang panas itu hukumnya menghilangkan keberkahan daripada makanan, sehingga meniup makanan hukumnya makruh. Makruhnya meniup makanan neka berdesa debu karena setan pun norok ngakan, setan pun norok nginom mun esrepoh, maka hukumnya nyerepoh meniup makanan atau meniup minuman yang panas hukumnya makruh. Kemudian kedua, memakan makanan yang panas dan meminum minuman yang panas itu menghilangkan keberkahan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'abridu bit-ta'am fa innal harra la barakata fihi." Fa'abridu bit-ta'ami, dinginkanlah makanan-makananmu. Fa innal harra, karena sesungguhnya makanan yang panas jika dimakan, la barakata fihi, tidak ada keberkahan. Berarti engki okor sekira engki tak celep ongku. Jadi sunnah mendinginkan makanan tanpa meniup makanan. Mendinginkan makanan tanpa meniup makanan, sunnah hukumah. Sebelum papanasa, sebelum pecelep engki ala al-qadril uqul, yakni tergantung seleran sambian. Oh yang kep niki yang kep cokop ki cokop, sekira tak nyerepoh. Paham ya? Jadi makanan dan minuman sekira aja tak celep ya tak panas, yang ngangak koko mon bahasan gulu sambian. Angat-angat kuku, udah mangak koko nih. Beda angan tak koko nih. Ki ala qadri uqulina, menurut pendapat semakgul, semasuk akal. Syariat nikah tak ngelarang, agama tidak melarang orang makan dan minum yang minuman yang panas, makanan yang panas, kecuali terdapat sesuatu yang membahayakan untuk kesehatan. Berarti memakan makanan yang panas, meminum minuman yang panas dapat membahayakan kesehatan. Ampun jelas nih keponan ya. Sayyidina Jabir meriwayatkan, abridu at-ta'ama al-harra fa inna at-ta'ama al-harra ghairu dhi barakah. Dalam riwayat lain, dinginkanlah makananmu yang panas karena makanan yang panas ghairu dhi barakah, tidak ada keberkahan. Timun kakanan tak barokah kan nyanyi lapar sampean. Ki burung akan lengakan boleh. Can sebine larang beres kak, cek kakek gulaku sampai beduk lah parak telo kali ya. Bakso kakan celep ya tak nyaman kan engki, ya enggak berarti panas ya tak barokah. Ki okor sebelum pepanasa sebelum pecelep okor menurut selera sampian pokon cek hanya mah kategori panas. Mun celep ya cek rengakan bareng celep tak semangat mon jelep, tak apeluan. Jadi okor, ya, cek sampai hanya panas, mon panas cek serepoh, derma, dentek, ya, dentek apa? Sampai jelep. Jadi cek langsung ngalak terus ekakan, congok kade, tanawuluhu,
Jejel mun sing enom teguk gelas ah, oh panas, sabek. Tau salah langsung cocok. Teguk. Tanawuluhuma. Kita pegang keduanya baik nasi ataupun minuman. Teguk. Mun nasi digerikin, oh panas. Serepo. Panas, kejaki dan teh. Kopi panas, teguk. Gelas ah panas, ngokos, wis, selen. Cek serepo. Hukum makruh. Paham ya? Taib. Maka Al-Imam Munawi berpendapat bahwa abridu bitta'am adalah hukumnya sunnah. Sunnah mengakhirkan makanan, akhiru aklahu ila ayyabarudah fatanawaluhu baridan. Maka disunahkan kata Imam Al-Munawi apa itu mengakhirkan makanan, jangan langsung dimakan, beda jedah sekecil untuk mendinginkan makanan ataupun minuman. Akhiru diakhirkan makannya sebentar saja. Fatanawuluhu baridan, maka makan makanan tersebut atau minum minuman tersebut dalam keadaan yang agak dingin. Ya cok terlalu dingin kumun sampean tak selera. Karena di sini tidak ada keberkahan, makanan yang panas tidak ada keberkahan. Nah, fayukrahu isti'malul har li khuluwihi minal barakah wa mukhalafatuhu lis sunnah. Karena memakan dan meminum makanan dan minuman yang panas tidak ada keberkahan, maka hukumnya makruh. Alasan yang kedua, kenapa kok makruh? Karena mukhalafatuhu lis sunnah, karena bertentangan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi. Bahkan kalau dia punya penyakit lambung masalan atau pencernaan yang lain, bal in ghalaba ala dhannihi dararahu fayahrumu. Kalau dia menyangka makan atau minuman yang panas akan menyebabkan penyakit karena dia mengidap penyakit lambung, pencernaan dan yang lain yang berkaitan dengan makanan, kemudian dia akan mendapatkan penyakit, akan bertambah sakitnya, haram hukumah. Bene makruh hukuman apa? Haram. Mun pacet ghalaba ala dhannihi dararahu, mun pacet sampian andi penyanah atau prasangka mun ngakan ben nginum kakanan se panas gila semakin tambah penyakit dalam tabu, pencernaan, badan yang lainnya ya karena membahayakan. Makan gila kula ngocak syariat agama nikah tidak melarang sesuatu apapun kecuali di situ terdapat madarat. Kenapa dilarang makanan yang panas? Karena di situ terdapat madarat. Maka didinginkan makanan dan minuman tersebut karena terdapat faedah termasuk barokah dan menyehatkan badan. Nah, cuma tanpa meniup makanan, karena meniup makanan hukumnya makruh. Sebagian ulama berpendapat Imam Hambali tidak makruh jika sendirian atau makan dengan orang yang tidak merasa jijik dengan kita. Apa itu? Makanan yang jatuh dari kita atau gara-gara es repoh ngaltok kapi bipacoba namun kira tak merenges tak apa-apa keng mono merenges makruh hukum. Tayyib. Paham nih Ganggi? Larangan meniup. Dikatakan larangan meniup makanan dan meniup minuman di dalam wadah fil ina. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha ayatanaffasa fil ina." Au yunfakhu fihi.
ya tanafas fil ina anyabe tepak nginom, tanafus anyabe tepak nginom fil ina au yunfakhu fihi atau esrepoh gitu nih kan tapi pada hukumah makruh nginom kambi anyabe nginom nganyabeh kambi nginom atau yunfakhu fihi esrepoh larang naha ayyatana fasa fil ina au yunfakhu fihi ini keberlarangan dari Gusti Kanjeng Nabi. Larangan tersebut Al-Imam Ibn Hajar mengatakan sababu hadzal nahyi sebab daripada larangan ini Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan wa hadzal nahyu lita'addub li iradatil mubalaghah fin nadhafah id qad yakhruju ma'an nafasi busakun au muhadun au bukharun radiun fayaksibuhu raihatan karihatan fayatakadzaru biha huwa aw ghairuhu an syurbihi. Imam Ibn Hajar berpendapat kemakruhan bernafas di dalam wadah dan meniup makanan dan minuman karena terkadang keluar dari tiupan tersebut al-busok, copa, ludah, atau keluar sesuatu yang menjijikkan, maka dilarang di sini meminum tanafus anyabeh dalam wadah sebeda makanan dan minuman dan atau nyerepoh pada niko hukuma larang di Gusti Kanjeng Nabi. Nah ini adalah merupakan apa? Mubalaghah fin nadhafah. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul senang dekat kebersihan. Senang dekat kebersihan. Karena menoreng mereka komprosnya mana? Repoh. Kompros orang aneka. Tak bersih. Kanjeng Nabi ini paling senang. Aneka adalah ghayah lin nadhafah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebersihan. Taib, ampun paham iki? Taib. Kemudian yang kedua, wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi. Ini kasih pembahasan adalah bab istinja. Jika kamu membersihkan kotoran, baik kotoran tersebut keluar dari jalan depan ataupun belakang, fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, maka kamu jangan memegang kemaluanmu depan atau belakang bi yaminihi dengan tangan yang kanan. Berarti esoro eteku mun merseen mun akela akemi otapa apadeng sekanan ngalak cibuk ngalak aing sekacer ekebe akela baik jalan yada otapa jalan budi. Alasna tasyrifan laha an mumasati ma fihi adza karena memuliakan tangan sekanan. Karena at-tayammun menggunakan tangan yang kanan hanya dianjurkan, disunahkan untuk sesuatu yang baik. Negu kitab, muka kitab sekanan, muka mushaf di sekanan, nuding di sekanan, tahiyat di sekanan. Ya, tayamun pakai pakaian di sekanan. Hukum sunnah mendahulukan sebelah kanan, tidur sebelah kanan, tayamun, pakai sendal soko sekanan, pakai baju tangan sekanan. Ala kulli hal sebagus sekanan, secoba sekacer. Nah, ini adalah kesunahan. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminihi." Pada bineka. Jika kalian masuk ke tempat buang hajat, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan yang kanan. Ya. Larangan cebok menggunakan tangan yang kanan.
Karena Nabi SAW sangat cinta dekah kanan untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan yang kanan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, kana Nabi SAW yu'jibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwa Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya selalu mendahulukan yang kanan. Asisir Kanjeng Nabi se kanan gade, ngangkui sandal se kanan gade, ngangkui kelampis se kanan gade, se kanan selalu digunakan se kanan gade. Cek nunduk. Wa tuhurihi, bersuci. Awudu tayamun se kanan. Mare telo kalih sekacer. Kopeng se kanan baru sekacer. Sokoh se kanan baru sekacer. Baik, tayamun. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam segala keadaan, selama keadaan ini kebaik, bagus, dianggap bagus oleh syariat, oleh agama, Nabi selalu mendahulukan sebelah kanan. Paham ya? Kanan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, apabila kalian makan gunakan tangan yang kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, jika kalian minum gunakanlah tangan yang kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, karena sesungguhnya setan makan dengan yang kiri dan minum dengan tangan yang kiri. Setan ngakan kia. Situng saat beda setan dua ngajak polempuan. Can setan bondok temor sesitung se A, can se B, engko antara keberok. Dikit ketemu diri nak boleh. So ke temur nyari ke kanan, se keborok nyari ke kanan. Ketemuan janjian maripun janjian ketemuan. Setan sederi borok ini ke koros. Setan sederi temur lempo. Nama koros kaki. Kaki macet lempon aja ring beri ketemuan tak lempo kada situ cek lempon nah. Ongke berapa bobo tu berapa kilo. Ternyata jangan segeber engkau kan koros tak nemu kakanan tak nemu ngenom apa orang sudah borok ria mau ngakan tanang se kanan mau ngenom se kanan mau coba bismillah kapi singko tak nemu kakanan engkau jangan sedang temor pemunang engkau bagian temor ngacer tok ngenom ngacer ngakan ngacer akhirnya norok ngampong kia tadi make sampian apolong bisi bine kisi neka maca bismillah kade a'udzu malai setan tak ngampong kan beler-beleranan ring setiap bulan yang pungi setan siapa ongke dari kanan toron dari kacer deh lah kelopai langsung nyarkep apa sampean. Jadi setan pun ngakan ben nginum. Malah tak pada bi pengakanan setan tek tolong setan cek ngakanan bi sekacer cek nginuman bareng tanang sekacer. Situng saat Rasulullah SAW ada beda orang ngakan ngacer. Ngakan ngacer. Kanjeng Nabi ini mun ketengal bareng tak bener tak dentek lagu du malam. Sekalian ini langsung tak dentek apa deki enten kul biyaminik kan Kanjeng Nabi kul biyaminik kakan di sekanan jangan akan di sekacer ya Rasulullah seporan ya Rasulullah sekanan tak bisa padahal carpa ke Kanjeng Nabi padahal bisa king karena mungkin merasa daerah mah bisa kacer ya megaya langsung sekalian ke tanang sekanan ini langsung tak bisa guna lagi langsung jempi. Maka dalam situng hadis Rasulullah SAW ada bu kul biyaminik wa kul mimma yalik
Kul makanlah biyaminika dengan tangan yang kanan, wakul dan makanlah mimma yalika, makanlah makanan yang ada di sekitarmu. Jadi mau ngakan amayoran kakan cuk ngolak disah kalak sekitar dia ialah cek becaan punan mun tepak dina jaminan tempe dina semua tahu disedeki ya wis rezeki nereng disedeki cak jengo mun sampean tero minta tak langkung pola anu tek deur nyona tak langkung tepak tempe cak jengo kan diadab orang ngak nika. Kul mimma kul biyaminik, makanlah dengan yang tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang di sampingmu. Biasanya mon tepan hall harus ngerti khusus para habaib dan para ulama. Nah, neka pun ruangan timur kasa khusus para habaib dan para ulama, para kiai. Cek masuk meningsa biasa. Benih kiai benih habib masuk, moro le toju, reng lapar, reng budu nih kan. Pun le jelas beda tulisan khusus para undangan, khusus para tamu. Mau benih tamu ijak lebu, mau reng biasa. Ya ngakan kita kira tak ngakan. Ya, jadi mau nama yoran kakan yang pinggir sambian nikah, atau neng situ ngerampatan, jaminan sambian kakan seneng pinggir sambian pun rezeki sambian nikah. Tepak mie ya mie, tepak lode ya lode, saya disah. Pakanan se manut yui tahu sa ngujengo malah jeruk dina tepak dua saumpama sisu anggur merah ya. Jadi nikah adab nikah nyaman. Adab nikah nyaman penting nikah. Kadang orang ngasurbanan pakai jubah apa ngakana ngacer ngenom ngacer ya selama tak ngibu panteng cek ngibu panteng ngongku bingko orang kada jira asurbanan imamaan ajubaan tapi ngenom ngacer ada tak beri contoh sebagus angu jongo ngalak manggis ngalak turin ya mon tepak pao ya pao cek ngalak turin gak kela kira sekian dia nyaman paham ya. Jadi mon ngakan bi kanan terus kemudian ada neng sekitar dua nikah perhati-hati. Pertama yang peneka dari hadis nikah mon ngakan ota bengenom jangan makan dan minum jangan bernafas di dalam wadah dan jangan meniup makanan dan minuman yang panas karena nikah hukum makruh dan tidak ada keberkahan. Sebagian para ulama debu kalau dia makan sendiri, minum sendiri atau bersama orang yang tidak merasa jijik tak masalah. Nah, tapi ala kulli hal karena pun hadis tengah nega pun jelas larangan banyak dari Kanjeng Nabi meniup makanan dan bernafas di dalam wadah satu wadah nega dimakruhkan, maka hindari. Pas mau celep, ngiala napa akal kulit sampean pun okor oria anga tak hanya mah panas tak hanya mah celep ki pun cukup. Mun ki hanya mah panas cek kakan cek enom sabe. Mari nyentong dari Magicom sabe kade fabridu bit'am abridu bit'am pecelep kakanana betak kade cek langsung nyosor etek deh iya mon bibir etek ya nggak banyak langsung nyosor tak ngurus tak maca bismillah tak maca doa tak beco. Nah beco ini kan sunnahnya sangkun bene koboan kelocor maksudnya disunahkan wiji neka supaya kotoran atau dikhawatirkan ada sesuatu yang najis maka kelocor apa bahasan kelocor kelucur dituangkan air dituangkan ke tangan terus ada di bawahnya wadah untuk menampung air yang dituangkan ini kesunnah untuk menghilangkan kotoran lemon de kobo ante tambah kotor kapi mar mece gas mar mece LPG ya beco ya bu LPG kapi nasen ya jadi sunnahnya pekelocor terus muntah ngebedaderen beda najis ya abeco neng kobon tambah najis kapi maka mau najamin ulama ajamin habaib kiai asatid melek sambian beda koboan mau ada koboan yang nyari ceret beri lengseran otabe baskom ruah umci rajin yang kita langkung tadi mun segaya kan potean ruah
Sidir Mekah biasana bulung-bulung nih gini rogaya istimewa. Menenja ia nyare ceret tak pantas. Lah timbang sampean beri koboan, mun koboan kan melecen. Bene nyoceennya mana. Saking male tak cekak. Melecen tanang ngene ko. Tak nemu koboan bi coba mengko ora melecen. Hah? Jadi neka adat sekelero bereng koboan neka. Mun sampean compo fastafel. Bener fastafel ta. Anena orang dia, bi fastafel ruah. Mun tak kelar ngebay fastafel ya. Ceret dia lah. Ceret al ceretu. Ceret teti cek ngakui koboan. Yang kisun neka epa kolocor supaya elang kotoran. Paham ya? Neka. Tapi ala kulli hal neka adab-adab dalam makan dan minum. Kemudian dilanjut dengan adab masuk jeding. Jadi sekira angakan neka napanya mana yu tak ruko buru enek mate nongku. Malah sebagian para masyayikh neka mau nada neka kan biar cerita. Jadi tak fokus duk kakanan to. Tojuan juga tak toju aselah mau ngakan neka. Tojuan neka sunnah neka ajur kong seneka. Jadi sekira atabu tambah kene monoler bek wapo ya toron ndok burabun nanti pelkot soko sekanan sopa aja tabu nih kene okor elem tabu neka seperempat untuk makanan, seperempat untuk minuman, seperempat untuk ambaan, untuk anyabe neka tanafas, seperempat untuk kotoran. Maka kenyang di atas kenyang, shiba fokus shiba nega membahayakan kesehatan juga, bahaya nega. Akhirnya tak nenga nyabe karena kena nyabe kena ngenase bisa man. Harap kok kenyangan kok. Aja okor tabun sampean bene tangki. Iya mon tangki na motor. Iya boleh seneng mon tabu akhir arendu dok. Bojo ngarendu, ngaji arendu lah kekenyangan tabu, ngak sape. Tedu ngedok. Ya maka okor. Cek nyang kenyangongku, ya cek mau lapar sampean ki sake. Nyang kenyangongku sampean ki arendu, ngak sape. Ki mula kenyang kan tak kenceng bonan. Awai terus. Ya maka neka kemudian masuk jeding, mun sunah-sunah punya. Sunah-sunah masuk jeding, soko sekacer, keluar soko sekanan, maca doa dan sebagainya, maca doa, ya, taib. Terus mon acebo, cek sampai bereng tanang se kanan, paham iki? Wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu biyaminihi. Kalau cebok jangan menggunakan tangan yang kanan, karena tayamun hukum sunnah dalam segala hal yang baik. Kemudian yang buruk saya coba untuk cebok dan untuk mengambil kotoran, mensucikan najis matalan bisa kacer, atau membuang pempres, sesuatu yang kita anggap jijik kita buang dengan yang sebelah kiri, paham ya? Yang kita anggap jijik, cebok dan lain sebagainya, mensucikan, menceboi atau cebok sendiri, menceboi anak kecil, maka dianjurkan untuk bisimalihi dengan sebelah kiri, karena neka untuk napa nyaman kotor. Wah neka teti ngak tanang kanan neka bentanang kiri neka gabe contoh kun kaliyeden. Jadilah seperti tangan dua, yang kanan untuk yang baik, yang kiri untuk yang buruk. Tapi se kiri neka tak pernah protes dak se kanan. Tak protes. Layu nyaman se kanan wo bagus-bagusan tok engko sebab coba malah tak pernah. Engki. Karena pun tugas tibi nih kak. Wala takun kal udunen, jangan jadi seperti dua telinga. Nih tak pernah rukun nih kak. Mon situ ngesompet, tak ngeding, tahu apa? Sekanan sompet tak masuk. Salon kurang santak, benih salon kurang santak. Kopeng kaki belet. Cek teti ngak kopeng dua, beteti ngak tanang apa? Tanang dua. Maka mon akela cek bisa kacer, zakar. Nah maka penting neka oning kalafat dzikruhu neka dzikir
Zakar nikah, mon zakaro yadhkuru zikir, mon zakara nikah kemaluannya. Mana akhirnya ada orang mimpin tahlil tak tahu. Ngaku pada mana? Afdaluz zakari gobu. Iya, orang teti pemimpin tak ngaji. Teti mimpin apa itu ngaji? Tafaqqah qabla an tar'as wa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ya. Teti pandai-pandailah engkau sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, karena engkau jika sudah menjadi seorang pemimpin kepala, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan, tidak ada kesempatan untuk mengaji. Harus ngaji kada, mencari ilmu harus pinter. Mimpin ya. Mimpin apa baik? Mimpin tahlil, ya, mimpin organisasi harus tafaqquh, harus pandai, harus pinter, harus menguasai ilmu. Sehingga saya deki. Taib. Jadi neka pentingnya cek sampai anyabah dalam wadah, dan jangan meniup makanan dan minuman, dan jangan makan yang panas karena tidak ada keberkahan. Dan jika masuk kamar mandi cebok depan ataupun belakang, jangan sekali-kali menggunakan tangan yang kanan, karena tangan yang kanan ini disunahkan sesuatu yang baik. Adapun yang dianggap jijik, najis, sesuatu yang buruk, maka dengan yang kiri nyoceen, muang pempres, muang napa, ngelain atau akelati bibi sekacer. Paham ini? Mentar muka itu ilmu manfaat. Jadi ini walaupun sepele tapi jangan penteng. Karena sampean ngenteng lagi ke sunnah berarti ngenteng lagi ke kanjeng Nabi sampean. Ya, biasa lagi. Beda anak ngakan kacir, pak enggak. Beda keluarga ngakan kacir, ngakan mancing, ngenom mancing tak toju. Kiri protes. Ya, harus mulai sedini mungkin kita kenalkan dek sunnah-sunnah. Cangkem karo sunnah, karo akhir sampai tua tak memperhatikan dek sunnah-sunnah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul wudu thalathan wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'ad